Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Karena kita membahas tentang ilmu spiritual ya, maka yang perlu kita sadari adalah bahwa ilmu spiritual itu adalah ilmu yang sebenarnya sulit dicerna oleh indera yang kita miliki. Walaupun sulit dicerna, ini bukan berarti bahwa ilmu tersebut itu tidak ilmiah. Banyak ilmu-ilmu yang bersifat spiritual itu adalah ilmu yang ilmiah, hanya saja ada teori-teori tertentu yang belum ketemu secara ilmiah, atau mungkin belum ketemu teori atau rumusan-rumusan yang ilmu tersebut miliki. Kalau kita membahas tentang ilmu spiritual, itu cenderung diarahkan kepada hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib. Itu ada. Padahal kalian sendiri, orang-orang yang beragama itu sangat bersinggungan dengan hal yang bersifat spiritual. Kalian, kalau misalnya beragama Islam, kalian kan pasti sholat. Siapa yang kalian sembah saat sholat? Itu adalah bagian dari spiritual. Terus jika kalian melakukan suatu perbuatan, siapa yang mencatat amal baik dan amal buruk kalian semua? Dan kalian ketika melakukan suatu hal yang bersifat ibadah misalnya, apa yang kalian harapkan dari ibadah tersebut? Itu adalah suatu hal yang sifatnya gaib, sifatnya spiritual, yang sebenarnya tidak bisa diindra oleh mata kita, oleh pendengaran kita, oleh penciuman kita, dan lain sebagainya. Karena memang belum waktunya atau mungkin belum ketemu rumusnya. Itu adalah keilmuan spiritual. Sebenarnya sejak zaman dahulu, nenek moyang kita, apalagi orang-orang dari Jawa ya, itu sangat gemar mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat gaib. Baik bersifat rahasia maupun yang terang-terangan. Ingat teman-teman bahwa ilmu-ilmu gaib itu ada yang memang dibuka dengan berbagai tujuan tertentu, dan juga ada yang ditutup dengan berbagai tujuan tertentu. Tapi kebanyakan dari kita itu selalu berpikir kalau kita mencari guru spiritual itu mengharapkan dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, atau 2 bulan kita bisa memiliki ilmu seperti yang mereka miliki. Ya benar, ada memang sebagiannya seperti itu, tapi itu adalah ilmu terapan. Bisa saja ilmu-ilmu tersebut didapatkan karena memasukkan energi atau memasukkan kodam-kodam tertentu kepada tubuh seseorang. Jadi yang menjalankan keilmuan tersebut bukan keilmuan yang mereka pelajari sendiri. Biasanya orang-orang tersebut itu kalau ada makanan atau ada hal-hal tertentu dihindari, itu biasanya seperti itu. Karena memang ada pantangan-pantangan tertentu yang harus dihindarkan. Terus apa sih tujuan dari belajar ilmu kegaiban? Ya macam-macam. Ada yang pengen sakti, pengen kebal senjata, pengen kebal senjata api, atau pengen kebal api, atau kebal racun, dan lain sebagainya. Ada tujuan-tujuan tertentu yang mungkin setiap satu orang dengan orang yang lain itu sangat berbeda. Tapi di era sekarang ini kan mungkin tidak eranya preman-premanan seperti zaman dahulu. Mereka rata-rata itu mencari keilmuan-keilmuan supranatural atau keilmuan gaib itu yang hubungannya dengan pengasihan, atau berhubungan dengan kerejekian, atau berhubungan dengan kanuragan. Tapi kanuragan ini kan cenderung sedikit luntur di era-era sekarang ini, walaupun ada dan kadang digunakan. Tapi cenderungnya itu yang bersifat pengasihan atau kerejekian. Dan pengasihan sendiri itu juga memiliki tumbal, teman-teman. Kalau kalian pengen tahu apa sih tumbalnya, biasanya tumbalnya itu kalau memiliki rezeki itu gampang habis. Itu biasanya tumbalnya pengasihan. Dan juga tumbalnya kanuragan juga seperti itu. Tidak mudah untuk menyimpan rezeki.
Makanya kalau teman-teman memiliki guru kok arahnya ke pengasihan atau ke kanuragan, sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan kekayaan? Kekayaan kan kalian tahu sendiri, ada yang putih dan ada yang hitam juga kan. Kalau kalian ingin yang putih, itu biasanya kan kalian diberikan syarat-syarat tertentu, misalnya zikir sekian atau melakukan tirakat sekian seperti itu. Kalau yang hitam itu biasanya kan kalian diminta untuk mencarikan tumbal. Nah, tumbal itu untuk apa ya? Tumbal itu untuk mencari hal-hal yang menggantikan apa yang diberikan dari yang dimintai kekayaan tersebut. Seperti itu. Lalu kalau nanti masuk ke arah yang lebih tinggi lagi, ke keilmuan, misalnya keperdukunan atau kewalian, biasanya kan hubungannya dengan terawangan atau memasuki dimensi lain atau melihat dimensi lain atau meraga sukma atau ilmu pelepasan. Ini sebenarnya sih beda istilah saja ya teman-teman. Kalau istilah di para kiai atau para wali itu seperti ini, kalau istilah di perdukunan atau orang Jawa itu seperti ini. Nah, kadang kita itu disesatkan dengan istilah-istilah, padahal maknanya sama, fungsinya sama. Jadi kalau kalian memang berniat untuk belajar ilmu metafisika atau ilmu kegoiban atau ilmu supranatural, jangan fanatik. Kalian ikuti saja alurnya, lihat apa sih sebenarnya yang dipelajari, seperti itu aja. Jangan terus menyesatkan kalau kiai itu terus putih, kalau dukun itu terus merah atau hitam. Bukan seperti itu cara menilainya. Ada kok banyak kiai-kiai itu yang justru mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat perdukunan malah. Mereka justru tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya putih atau baik. Seperti itu. Dan biasanya para kiai, para wali, para guru ini merahasiakan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari gurunya. Kadang itu sampai mereka meninggal, mereka tidak memiliki pewaris. Alasannya apa? Ya mungkin karena mereka masih membutuhkan, atau mungkin belum ada murid yang sanggup untuk menerima. Dalam artian di sini bukan menerima ilmunya saja, tapi juga menerima tantangannya, menerima lelakunya atau tirakatnya, menerima ujiannya. Seperti itu teman-teman. Bahkan jika kalian belajar pun, jika kalian belajar belum tentu kalian terus mendapatkan materi yang seperti guru kalian miliki, belum tentu. Karena guru kadang tahu kapasitas murid-muridnya. Kapasitas si A, si B, si C ini tahu. Mereka tahu konsekuensi dan tahu apa yang mereka ajarkan. Sampai sekarang ada gak ilmu-ilmu yang sifatnya itu besar, tinggi, dan diwariskan kepada muridnya? Banyak. Tapi kadang kan orang ada yang lucu. Baru kenal dengan guru tersebut, baru sebulan, 2 bulan, baru 1 tahun sudah minta ilmu paling tinggi. Itu sebenarnya kurang pas, dan guru tidak akan memberikan ilmu tersebut kalau guru itu baik. Kenapa demikian? Karena ilmu tersebut itu ada step-stepnya. Kalian masih TK. TK untuk mencapai kuliah saja butuh waktu berapa tahun? 12 tahun kan. Masa keilmuan supranatural seperti itu, kalian baru ketemu seorang guru 1 tahun sudah minta ilmu yang paling tinggi? Kan tidak akan bisa, dan tidak baik jika kalian langsung meminta ilmu-ilmu tertentu. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.